mendapatkan informasi, pengalaman, ataupun cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan bisnis kita dengan lebih lancar dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini itu kami juga ada agenda untuk bertemu, untuk meeting bersama dengan Pak Eko ya sebagai Head of Division Claim gitu. Karena dalam waktu dekat nih, Sekwis itu akan menerbitkan panduan yang kita beri nama itu fasilitas cashless hingga seluruh dunia. Jadi di dalamnya nanti akan ada rincian dan tata cara bagaimana untuk melakukan klaim secara cashless di seluruh dunia ini. Itu meliputi bagaimana kalau melakukan cashless di domestik, kemudian cashless internasional, dan banyak rinciannya yang kita nanti akan terbitkan. Dan saya pagi hari ini itu ada janji ketemu dengan beliau untuk memberikan update kepada kami di SDAE dan supaya nanti juga bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu sudah ngopi ini di tempatnya masing-masing? Ya, pastikan disiapkan kopi atau teh atau minum yang disukai gitu ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa ikuti sesi ini dengan lebih tenang, lebih mantap, lebih rileks lagi. Ya, kita siapkan kopi tehnya ya, supaya nanti kita bisa ikuti caranya ya. Monggo, mumpung masih ada waktu nih, siapkan dulu, kita minum dulu supaya nanti kita bisa bersama-sama lakukan sesi ini dengan lebih rileks dan lebih menyenangkan gitu. Oke. Mari kita bikin tehnya dulu. Semangat pagi. Pak Sam. Wih. Pak Ferry. Wih, Pak Sam, makasih loh. Saya udah closing 2 case. Selamat. Luar biasa. Padahal baru sebulan. Iya kan, training juga baru 3 minggu lalu paling ya. Kurang lebih lah 3 mingguan. Gitu ya. Belajar sama si Pak Yan, belajar gimana presentasi. Oh, gitu. Sebelum ngobrol bikin teh dulu sekalian. Biar nanti ngobrolnya lebih asik. Ayo, bikin teh dulu. Oh iya. Makasih nih, nggak ngerepotin nih. Enggak. Kebetulan saya ada janji nanti ada tamu yang kesini gitu. Oh, ada malah kedatangan tamu yang lebih dulu ini. Aduh. Gimana ceritanya bisa closing 2 polis ini? Justru itu saya juga sebenarnya masih deg-degan gitu. Deg-degan aja closingnya 2 polis ya. Kan, Iya. Kan sebagai agent baru kan disuruh kemana, ke temen, saudara, kenalan. Tugas list kemarin Pak siapa gitu ya. Terus udah gitu udah belajar presentasi ya kan. Cuman pada saat presentasi ke ini tetangga. Oh, tetangga. Iya. Tetap aja deg-degan lingkaran terdekat dulu ya. Aduh. Iya. Gitu. Tapi waktu pas saya jelasin, dia bilang ya ada tanya jawab, closing tapi 2 case. Menurut Pak Ferry, apa yang membuat dia percaya dan closing itu apa? Dari pengalaman pertama jualan ini? Ya itu karena kita udah kenal lama ya. Udah kenal lama, terus saya presentasi. Ya puji Tuhannya ya dia dengerin. Ya terus udah gitu kasih jelasin benefit. Dia juga memang belum ada asuransi. Ya dia cuma ada asuransi kantor, terus diajarin kan gimana cara ininya, handlingnya tuh. Iya. Terus udah gitu ya udah akhirnya ya dia mau gitu. Tapi masih proses ini. Masih proses ya. Produk apa yang dipilih? Dia itu tuh kemarin ngambil Q-Smart tapi pakai Shield. Oh, Shield. Produk yang kita yang paling baru itu. Iya, yang itu. Dulu kan saya juga soal health kita punya banyak pilihan. Ya. Nah, saya kan sebenarnya juga dulu kan nasabahnya Sekwis. Nah, jadi leader saya rekrut. Nah, kemudian yang kartunya warna hitam tuh. Ya. Gitu. Nah, terus udah gitu saya belum pernah pakai. Oke. Ya, belum pernah pakai. Makanya bersyukur dong, berarti selalu sehat. Iya. Jadi salah satu yang kita beli dan sambil kita doakan semoga kita tidak memanfaatkan. Iya. Selalu sehat berarti. Iya, siapa yang mau. Nah, coba saya tuh kemarin
ada pertanyaan sebenarnya. Dari itu. Dari saya. Oh iya. Saya kan nanti kalau misalnya mau prospek lagi ke tempat lain, ya ke teman-teman yang lain, kan berarti saya juga mesti tahu. Tunggu, produk yang saya itu bisa klaim ke luar negeri nggak sih yang kartu yang hitam itu? Kalau kartu yang hitam yang dulu kemungkinan kalau yang dulu itu MCX. MCX plan itu plan berapa nggak inget nggak yang begini? Kalau nggak salah 2. Ya, bisa lah, bisa di luar negeri bisa. Nah kalau produk kita itu yang health-nya bisa bisa klaim keluar negeri semua? Tidak semua, ya ada produk tertentu, plan tertentu yang cakupannya itu hanya Indonesia saja juga ada, tapi kebanyakan bisa gitu. Oke, nah kalau memang yang ditanyakan tentang itu tuh pas banget, saya itu janjian sama Pak Eko itu health division claim lah, urusan klaim termasuk health claim ini beliau udah itu suhunya lah begitu. Jadi nanti saya ganggu kan nih? Enggak. Karena ada pertanyaan itu dan supaya nanti jawabannya itu langsung dari tangan pertama, ya. Paling bentar lagi datang, saya janjian tuh jam 10 tapi biasa kan di HO itu meetingnya itu kadang meetingnya belum selesai sudah ada agenda meeting berikutnya itu. Kita tunggu sebentar paling datang bentar lagi. Nanti kita obrolin, bisa tanya langsung sama Pak Eko. Ya, nggak ganggu beneran. Enggak. Jadi saya justru dapat ini beruntung Pak Ferry datang sehingga apa yang kalau misalnya saya tanya ke Pak Eko itu kan dari sisi STAE yang harapannya kurang lebih itu. Tapi kalau Pak Ferry kan jualan langsung ketemu nasabah, pertanyaan-pertanyaannya kan bisa lebih bervariasi nanti gitu. Karena saya juga Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini datang Pak Ferry. Biasa. Dengan siapa ini? Ini agen baru sebulan tapi udah closing 2 polis. Halo Pak Ferry. Salam kenapa saya Eko Pak. Aduh, Pak. Ini bosnya. Bosnya klaim. Aduh, kayak gini Pak. Aduh. Saya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Anda ngete-ngete nih. Oh iya. Santai-santai ceritanya nih. Oh, tak bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oke. Ayo, silakan. Aduh, saya terganggu kan di sini nih. Enggak. Aduh, apa-apa Pak Ferry. Santai aja Pak, santai. Santai kok sama kita akan lanjutkan obrolannya untuk bertanya-tanya kepada Pak Eko berkaitan dengan health claim, terutama health claim diklaim di luar negeri ya. Dan Bapak Ibu juga kami undang kalau ada pertanyaan seputar topik yang kita bahas silakan dituliskan di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan mulai dari menjawab pertanyaan tersebut dan sekiranya nanti kita masih punya waktu kok pertanyaannya sudah selesai, boleh nanti ya mudah-mudahan kita bisa berkesempatan bertanya langsung pada narasumber kita. Baik. Nah, gini loh Pak Eko. Gimana narasumber? Kami sangat senang gitu ya bahwa nanti kita akan menerbitkan panduan fasilitas cashless hingga seluruh dunia. Iya Pak, karena ini kebanyakan pengalaman saya ada beberapa memang nggak hanya Pak Ferry yang baru, tidak akan agent baru, agent lama pun itu juga sama. Sepertinya ada kendala ke luar negeri, padahal itu kan sebenarnya suatu hal yang baik. Tapi ini kemungkinan ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya. Bahkan ada yang, ada juga yang agent dia punya suami kebetulan lagi ke luar negeri, berobat di luar negeri, dia langsung kontak saya terus ada kendala segala macam. Wah, ini memang tepat sekali nih Pak. Bukan hanya Pak Ferry sebagai agent baru, tapi memang ini pengetahuan untuk semua agent. Oleh karena itu kita juga buat panduannya biar nanti teman-teman juga tahu nantinya gitu loh. Wah, bagus. Ini mau lanjutkan pertanyaan silakan. Nggak enak saya baru kenal soalnya. Aduh, nggak apa-apa, santai aja. Itu rasa kuis, one soul. Oh gitu. Pokoknya kita semua saudara. Iya, kita semua saudara bisa saling support, nggak apa-apa. Makasih banyak nih. Tadi tuh saya nanya sama Pak Samunci. Ya. Ini kan saya tuh tanya udah dibikin. Oke. Ya. Nah, saya tuh tadi nanya sama Pak Samuji, kan saya kan baru closing 2 polis. Oke. Ya, masih proses sih sebenarnya, masih belum Cuman kan ya seneng juga sebagai agen baru bisa dapat 2 gitu. Nah, tapi saya tuh kepikiran gini. Ada teman saya, kebenaran ya. Dia itu sama tetangga juga, Pak.
itu tiba-tiba sakit katanya. Tiba-tiba sakit. Makanya saya tuh pengen nanyain. Ini bukan nasabah, cuman kan ntar kalau misalnya saya mau prospekin entah saudaranya atau apa gitu ya, Kan perlu bisa tahu ngejelasin gitu ya, gitu. bisa ngejelasin. Nah, Betul. kan kita punya asuransi kesehatan itu semua bisa ke luar negeri gitu ya? Kebanyakan bisa, plan Enggak tertentu semua aja Pak, yang maaf, enggak. Pak. Ya. Semua. Ada Semua. beberapa produk yang hanya Indonesia, ada beberapa produk yang bisa luar negeri. Oh. Yang Indonesia pun ada batasannya juga, ada yang plan tertentu bisa ke luar negeri, ada juga yang tidak bisa ke luar negeri. Oh. Nah, makanya itu panduannya itu nanti kita akan bikin biar mempermudah. Tapi kalau yang punya Bapak apa nih plannya? Yang saya plan 2 ya, Iya, IMCX. Oh, Itu bisa. Sama itu. Iya, Sama. dulu yang Itu rekrut. lagi plan baru. Ini yang bicara saya plan-plan yang lama, Pak. Oh iya. 15-20 tahun lalu itu Udah ada? Udah ada Bapak. Wih. Tapi itu terbatas yang bisa menikmati fasilitas cashless di luar. Oh gitu. Nah ini yang pengen saya tanyain sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalkan klaim ke luar negeri, kalau klaim yang di dalam negeri, saya pernah tuh pengalaman ya, yang anak gitu ya. Oh, Terus saya sendiri, domestik ya, Pak? ya domestik saya udah pernah nyobain lah gitu ya. Nah, cuma saya takutnya tuh yang kayak tetangga saya ini, dia masih muda pas dia itu tiba-tiba pingsan gitu. Ternyata dia itu ada penyempitan di jantungnya atau gimana gitu. Nah, terus akhirnya mau berobat. Iya. Gitu. Nah, saya kalau misalnya mau ngejelasin, misalnya nih, produk kita kan bisa keluar negeri ya. Betul. Nah, itu prosedurnya kayak gimana gitu? Oh, oke. Ya kalau misalnya mau keluar negeri, apa saya mesti telepon dulu ke Sekwis misalnya nih, atau ke siapa ya, ke agennya kan? Oke. Saya baru. Ya. Ini cocok Pak, cocok. Kebetulan saya punya 2 sahabat nih. Nah, yang pertama kalau Bapak bilang kalau di Indonesia mau ke siapa nih? Nah, kita ada sahabat saya namanya Bu Nida. Dia ASS-nya Admedica. Dia mendampingi untuk yang keluar negeri. Tambah lagi Pak, ini benar-benar orangnya langsung. Kalau ibarat kata kayak guardiannya, nah, penjaganya cashless kita di luar negeri. Ini sahabat saya yang satu lagi langsung dari Kuala Lumpur. Itu Pak Junaidi. Nah, saya telepon bilang tuh, boleh saya hubungi? Nggak ganggu Dia nih. langsung real, benar-benar Bapak tuh dapat dari sumber yang benar-benar sumbernya. Kalau saya ini kan sebagai yang memproses dan memonitor nih Pak Nian. Makanya saya bikin guidance, bikin panduan. Itu kan secara teori. Ini benar-benar real orang yang dihadirkan. Pak Eko, Bagus nih. sebelum dihubungkan, Oh, coba jangan. jelasin dulu ke, ini kan agen baru. Oh Pak. iya, lupa. Siapa itu Admedica? Admedica apa? ISS itu Bener siapa? banget, Sekwis ini siapa? Bener Oh, kalau Iya. saya udah tahu. Sekwis tahu ya. Udah tahu. Oh, Biar saya dia udah tahu. Iya, Admedica sampai SC-nya ini siapa sebenarnya Betul, mereka? betul. Jadi begini Pak, Sikus itu bekerja sama third party application. Jadi vendor untuk cashless. Nah, vendor cashless kita namanya Admedica. Admedica yang ada di rumah sakit tuh. Ya, tulisannya kalau misalnya ini Admedica. Iya, ada apa namanya tuh kayak Ada papannya tuh, akrilik saya lihat. papan Admedica kalau ada. Nah, itu tanda bahwa dia hadir di sana. Jadi maksudnya Di rumah kalau sakit. kalau saya punya kartu Sekwis, saya misalnya ada tulisan Lihat ada Admedica, Admedica, udah Pak. Itu udah pasti bisa. cuman nunjukin kartu aja Pak. Oh, itu kan di mana-mana dong. Perlu pakai cuma kartu, duitnya diganti sama kartu. Saya makin confident nih Pak Sam. Ya Pak, Mantap. ini domestik, ini domestik. domestik. Nah, tadi kan Bapak concernnya mengenai yang di luar negeri. Nah, di Admedica itu ada bagian namanya ISC. ISC itu yang ISC itu di dalam Admedica. Nah, itu yang melakukan perantara dengan kita punya vendor yang di luar negeri. TPA luar negeri namanya International Assistant. Nah, ini kita 3 party Pak. Sekwis, Admedica, dan IA. Sekwis, Untuk membantu Admedica. yang di luar negeri. Oh, jadi yang di luar negeri namanya IA. IA, nah ini dia ada di Kuala Lumpur Pak. Bukan di Indonesia. Kalau Admedica dengan Sekwis di Indonesia, ini di Kuala Lumpur. Oh, Dia yang mengkontrol semua kasus kita di luar negeri. termasuk yang di Singapura gitu. Mau di Singapura, Pak. Mau di Thailand, mau di Vietnam, mau di Cina, mau di Jepang, Bapak mau di mana? Di Amerika mau di mana Bapak?
Wih, ini jadi bukan- Sequis bisa kemana-mana. Bisa, Pak, seluruh ya makanya saya itu seluruh dunia. Hebat Tapi amat tergantung sih. daripada plannya, Oh, ya kan, Pak? Nah, oh iya pasti ya. iya. Udah jelas bedanya ya Pak ya. Oh. Sequis, Admedica, IASIS itu siapa? Tuh. Ya, Oh, iya. menghubungkan ke International Assistance Nah. yang mengelola cashless di seluruh dunia di luar negeri. Bener-bener global ya. Nah, Itu dia. Ini yang akan berbicara beliau-beliau ini yang secara langsung menangani bagaimana pengelolaan di terutama sekali. cashless di luar negeri itu Betul seperti apa. Monggo Pak Eko, kamu mau di ini benar-benar sumbernya langsung Pak. Oh, gitu? Jadi ini real, jadi bukannya kita pakai teks enggak, orang yang dia saya hadirkan. Hah? dari Malaysia. Duh, jelas dari Malaysia nih Pak. Boleh ditanyakan dia. Beneran, Beneran Pak. Ya. Ini kita Oke. sambil Ini saya ngomong nggak ganggu nih. juga. Ini meeting penting kayaknya. Seperti aku bilang tadi, Pak Heri sebagai agen baru mungkin ada pertanyaan yang memperlengkapi dari pertanyaan yang kita sampaikan. Termasuk kami sekali lagi mengundang kawan-kawan yang berada di Zoom bisa kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom chat. Hebat bener. Saya coba hubungi sahabat-sahabat saya Pak ya. Ya. Oh iya. Aduh, Ke Pak Junaidi ya. Pak Junaidi. minum. Iya ya, sambil diminum. Mari. Aduh, mantap. Halo Pak Junaidi. Masih unmute? Pak Junaidi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini posisi di mana nih Pak? Saya udah jadi entrepreneur. Iya. Siapa Pak? Oh di Malaysia. Saya nggak bohong tak? Iya, iya. Ini dari Malaysia langsung Pak, bukan Dari Malaysia? Indonesia. Dari Malaysia Pak Junaidi. Oh, suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak. Sekarang jelas Pak. Tadi diangkat. Ini kita lagi ngobrol Pak, santai Pak. Ini kebetulan ada baru kami Pak. Dia mau tanya-tanya Pak. Oke. Yang proses Mudah-mudahan dengan obrolan ini perjalanan nasabah-nasabah kita berobat di luar negeri itu akan lebih santai juga. Oh, luar biasa. Waduh. Jadi kita biar lebih santai. Perjalanan kita kalau misalnya cashless, tadi kan saya bilang ada yang curhat susah, ada yang curhat kayak frustasi gitu. Pak Jun akan pastikan bahwa perjalanan proses perawatan di luar negeri dengan cashless-nya IA santai seperti kita santai minum teh. Wih, Pak. bener-bener tenang berobat di luar Itu saya negeri. bilang penjaganya Pak, penjaga cashless luar negeri kita Pak ya. Nah ini. Wah. Oke, terus kemudian ada Bu Mida yang dari IASIS. Bumida. Nah, ini Bu Mida. Masih di unmute Bu. Bumida ini Yang jadi dari IASIS yang Admedica tadi. Admedica. Oh ya, tadi kan baru tanya. Admedica. Bisa saya kontaknya bagaimana kalau mau ke luar negeri? Nah, ini ada di Bu Mida IASIS-nya. oh jadi kalau misalnya nih kayak nasabah saya Iya, melalui Admedica. Admedica. Nah, ini orangnya Iya, Oh. Pak Eko. Pak Sam. Ya, ini Oh. Oh. di unmute Bu. Oh ya. Pagi Pak, izin. Ini sepertinya kalau dari laptop suara saya tuh bermasalah, jadi saya double pakai HP. Oh, boleh. Ya, selamat pagi semuanya. Tadi ada echo Selamat pagi Pak Eko. pagi Bu. Ya, Udah bareng-bareng kami nih ngobrol-ngobrol santai sambil ngeteh Bu pagi-pagi Bu. Terima kasih. Minum. Bu, silakan. Atau mau ngeteh dulu juga boleh. Langsung. ada yang mau disampaikan terlebih Oke, dahulu atau baik. kita bisa langsung tanya? Oh, boleh silakan langsung tanya. Boleh. Jadi yang gimana tadi? Dari Pak Sam dulu deh. Ya. Gini Pak Jun, Ini saya minum ya, Pak. silakan sambil diminum. Kami pengen dijelaskan nih sebenarnya tipsnya supaya kalau misalnya melakukan klaim berobat di luar negeri itu lancar gitu tuh, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sejak sebelum keberangkatan atau setelah keberangkatan sampai di rumah sakit nanti seperti apa supaya perjalanan tadi prosesnya itu lancar gitu. Termasuk juga nanti
sampai di mana saja kita bisa melakukan cashless itu, apakah benar-benar di seluruh dunia atau dunia bagian tertentu tidak bisa, seperti apa nanti tolong Pak Jun jelaskan kepada kami. Gitu Pak Jun. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua, Pak ya. Oke, mungkin pada kenal ini saya Junaidi dari IA International Assistance. Sebenarnya saya terima kasih sekali loh dengan si Quizlife. Mungkin saya mau cerita sejarah dulu lah. Antara asuransi di Indonesia yang pertama kali menawarkan cashless di luar negeri itu adalah si Quizlife. Wah, Ya. Ini teman-teman belum pada tahu nih, belum pada tahu. Seingat saya waktu itu 2014. Betul Pak, 2014. Kita asuransi si Quizlife yang pertama kali memperkenalkan cashless di luar negeri, di overseas. Asuransi lain waktu itu masih lagi reimburse. Jadi kita terima kasih sekali juga pada si Quiz, mereka yang pertama mempelopor ini sampailah sekarang gitu. Ya, sampai sekarang pun walaupun mereka itu berobat walk-in tunjuk kartu, terutama rumah sakit di Indonesia, rumah sakit udah pada kenal, oh ini IA, ini si Quiz, kemana kita harus telepon itu. Hebatnya si Quizlife sampai sekarang ya. Oke. Jadi untuk obrolan kita pagi ini, tadi kan pertanyaan gimana sih caranya untuk berobat di luar negeri biar nggak ada hambatan, biar nggak delay atau gimana, apa yang harus kita lakukan. Sebelum saya tampilkan di slide, sebenarnya teman-teman semua ya, kita itu sekarang ini sebenarnya udah pada pintar semua. Mereka itu sebelum berobat, dia udah Google duluan. Saya mau ke Penang nih, rumah sakit mana yang bagus, dokter mana yang bagus, dia udah tahu ke dokter mana dia mau pergi, ya ke rumah sakit mana dia mau pergi. Tapi itu kan dia udah tahu info, tapi waktu berangkat dia masih bingung, ke siapa yang saya harus hubungi nih, ya nomor mana yang kita harus hubungi, apakah IA 24 jam, apakah Medica 24 jam. Jadi kan itu yang menjadi pertanyaan kan. Jadi pagi ini saya mau jelaskan ya satu persatu dari awal atau sebelum berangkat sampailah dia pulang lagi ke Indonesia, apa yang harus dilakukan jika bingung kemana yang harus ditelepon gitu. Jadi situasinya sebelum berangkat itu, kadang-kadang sebelum berobat itu ada 3 situasi. Satu, nasabah kita ini dia sudah berobat di luar negeri, dia sudah berobat di Indonesia, ya baik di Jakarta, di Surabaya, di Manado atau di mana dia sudah berobat. Namun dia itu kan dari dokter kasih surat rujukan, mau di itu kemana sih? Saya ini menunjukkan harus dirawat, tapi dia itu merasa saya nggak mau berobat di Indonesia deh, saya mau ke luar negeri aja, mau ke Malaysia aja gitu ya. Tapi apa yang dia harus dilakukan pada waktu itu? Izinkan saya sambil saya ngobrol, izinkan saya jika kalau bisa saya mau share screen ya, sambil saya ngobrol bisa dilihat di screen, kalau enggak pun nanti. Sudah Pak. Kelihatan ya Pas. Jadi ini prosedurnya. Jadi prosedurnya ada 3 yang saya bilang tadi. Yang pertama, dia udah berobat, dia udah ke dokter umum di Indonesia, dia udah ke dokter spesialis atau di mana tadi. Dan dari situ, sebelumnya saya bilang kenapa saya taruh gambar Kuala Lumpur, KLCC, jembatan Pulau Pinang dan juga Melaka. Karena ini favorite-nya orang Indonesia kalau berobat ke Malaysia. Jadi saya taruh ini, jadi bisa tahu di Kuala Lumpur, jembatan itu di Pulau Pinang, Pinang, di Penang udah pada semua tahu lah ya. Kalau sakit aja pasti teringat di Penang. Sebenarnya di Malaysia itu banyak pilihan ya, dan juga di Melaka juga ada rumah sakit yang bagus. Yang pertama mungkin dia itu satu lagi saya bilang sebelum dia berobat itu dia harus lakukan pre-admission. Ini yang penting, pre-admission. Karena banyak saya terima kasus kadang-kadang teman-teman kita udah berangkat, udah ketemu dokter, bingung
Ini yang kadang-kadang ditolak di rumah sakit. Ini kartunya kena petugas rumah sakit baru, kartunya nggak dikenalin gitu. Jadi kita mengharapkan sebelum dia berobat itu dia lakukan pre-admission dulu atau pre-authorization, yaitu kita memastikan untuk memastikan nasabah punya benar-benar ada manfaat nggak untuk overseas. Kadang-kadang ada juga nasabah ada manfaat overseas tapi tidak cashless, hanya reimburse. Dia memikir saya mau keluar negeri deh, tiba-tiba ditolak. Jadi itu sebabnya ada pre-admission, hubungi ke siapa, nanti saya akan jelaskan untuk memastikan nasabah mendapat informasi yang tepat terkait dengan prosedur penjaminan. Kadang-kadang gini, ada juga nasabah yang pertama kali mau berangkat, bingung mau ke dokter mana. Jadi IA dengan Medika kita bisa sarankan nanti kepenan dokter mana sesuai dengan sakitnya gitu. Ataupun mereka sudah tahu nih, saya mau ke dokter ABC di rumah sakit katakanlah Glen Eagles Penang gitu. Tapi kadang-kadang dokter ini ada jadwal prakteknya juga kan. Mungkin minggu yang dia mau berangkat dokternya nggak ada. Kayak 2 minggu kemarin ada nasabah dari tetangga juga minta, Pak saya mau ke Kuala Lumpur ke Sunway Medical Center, saya mau ke dokter ini, bisa nggak bikin janji bantu. Coba saya lihat, dokter ini pas kebetulan hari itu dia lagi ada seminar. Jadi pasien juga nggak rugi beli tiket awal-awal kan, jadi kita bisa bantu untuk dapatkan dokter rumah sakit dan juga memastikan dokumen-dokumen apa yang diperlukan oleh asuransi lengkap, dan juga nasabah akan dilayani dan dibantu oleh petugas rumah sakit pada hari H. Gitu. Apa yang saya masukkan di situ? Karena kadang-kadang nasabah merasa saya kan udah bayar premi mahal, ya berarti harus ada layanan dikit dong kalau sampai rumah sakit dia VIP. Walaupun kita bukan VIP di Indonesia, tapi waktu dia berobat di luar negeri itu ada seseorang yang datang, apa kabar Bu, bisa dibantu gini kan, kita kan merasa kalau sakit pun udah merasa senang gitu. Itu yang kita lakukan, untuk re-admission. Ada juga kadang-kadang nasabah yang udah biasa sering berobat, yang udah tahu, dia udah lakukan pre-admission, dia merasa kemarin kan saya udah lapor ke Medika, saya udah lapor ke IA, kok jaminan saya belum keluar gitu, kenapa gitu? Seharusnya pre-admission udah harus keluar jaminan. Itu kan ada prosedur, ada aturannya. Surat jaminan itu hanya diterbitkan jika nasabah telah mendapat konsultasi dari dokter dan lengkap laporan medisnya. Nanti slide selanjutnya saya jelaskan. Itu yang kenapa perlunya pre-admission ini. Kalau ada pertanyaan silahkan aja. Nanti. Berapa lama harus lakukan pre-admission sih sebelum berobat? Kalau dulu mungkin saya bilang 7 hari, 5 hari sebelum berangkat udah harus. Tapi kadang-kadang nasabah, banyak feedback saya dapat dari nasabah rumah sakit juga, Pak, kalau 7 hari, 5 hari kelamaan, kadang-kadang saya nggak bisa nunggu. Dokter bilang kan harus lakukan tindakan segera, masa mau nunggu seminggu? Jadi sekarang ini kita turunkan kepada 3 hari sebelum dia berangkat ke destinasi perawatan untuk nasabah berobat di luar negeri. Ataupun dia itu kadang-kadang ada juga yang sekarang ini saya bilang tadi, karena mereka itu sekarang ini kan banyak refer ke IA, bukan IA International Assistant ya, ini intelijen itu mendapatkan informasi dokter di luar negeri ke Google, dia udah tahu ke dokter mana dia mau berobat ya, ataupun tetangganya teman dia bilang, kemarin aku ke Penang loh, dokter ini bagus loh, apa kamu langsung aja berangkat. Dia berobat jalan duluan, tiba-tiba dari sana dokter bilang ini harus dilakukan rawat inap atau tindakan. Itu kan dia sudah berangkat. Kadang-kadang emergency, kadang-kadang banyak yang berfikiran. Karena selama ini saya duduk dengan timnya Sikwi juga, kenapa masih banyak kasus, walaupun dia ada cashless overseas, kenapa masih reimburse? Karena mereka itu bingung, nggak tahu. Karena mereka udah berangkat duluan. Mereka pikir, karena saya nggak pre-admission, nanti nggak bisa jamin saya reimburse aja. Sebenarnya tidak, kita masih tetap bisa layani walaupun dia berangkat duluan, ataupun dia itu lagi dinas di luar negeri, bukan hanya di Indonesia kan. Sekarang perusahaan Indonesia kan tersebar banyak di hampir seluruh dunia ya. Mungkin dia lagi dinas, tiba-tiba sakit, kita nggak tahu. Itu juga bisa kita bantu untuk mendapatkan fasilitas cashless ini. Jadi perawatan yang perlu diotorisasi itu rawat inap, daycare juga, karena dia hanya daycare. Dan juga untuk kontrol rawat inap. Ini kalau untuk daycare rawat inap itu sesuai dengan polisnya ya Pak Eko ya. Ada yang dijamin atau tidak kan, itu sesuai polis. Dokumen apa yang perlu waktu kita untuk berangkat? Yang pertama penting adalah paspor. Ya, fotokopi.
Sekarang kan udah bisa di snap foto-foto aja kartu asuransi. Oke, kenapa kita perlukan kartu asuransi dan juga paspor? Sering tak saya terjadi, dia nama di paspor dengan nama di polis itu bisa beda. Kadang-kadang nasabah itu ke luar negeri walk in tunjuk paspor, ataupun dia tidak bawa kartu, ditunjuk paspor, namanya A. Tapi terdaftar di polis kan namanya mungkin ada perbedaan ejak, ya. Rumah sakit nelpon kita nih, Pak, ini ada rumah sakit dan nasabah Bapak nih nama sekian. Kita cek di sistem, nggak terdaftar, akhirnya ditolak kan. Jadi tolong pastikan, kalau apalagi diberikan juga fotokopi kartu asuransi. Tapi sekarang ini kan udah banyak ikat ya, nggak pakai fotokopi lagi kan, tunjuk aja, disimpan di kartu, tunjuk aja ke rumah sakit. Jadi di setiap shop tunjuk aja ke rumah sakit, ini kartu saya. Jadi biar namanya itu jelas. Jadi ke rumah sakit waktu dia nelpon kita, ini namanya sekian, mungkin pada polis terdaftar nama sekian, ini kita bisa bantu. Oke. Entry stamp, cok imigrasi, ya, kalau dia masuk ke negara-negara mana itu harus diberikan. Ini bisa kita tahu dia sudah berada di luar negeri berapa lama. Kadang-kadang asuransi kan ada limitnya, ya 60 hari, 90 hari, 120 hari. Jadi kita tahu ya. Oke, pre-authorization form. Ini yang saya minta dengan teman-teman juga, nanti Pak Eko juga bisa dibantu share dengan teman-teman ya. Dari IA kan kita ada pre-authorization form dipanggil. Ya, ini form yang harus diisi oleh nasabah, harus diisi oleh dokter, biar ini lebih cepat pelayanannya. Jadi waktu dia berangkat ke luar negeri, confirm nggak confirm di rawat inap, bawa aja formnya. Nanti bisa di-share dengan agen-agen teman-teman kita juga, ya, bahwa nanti kalau dia dirawat, dia lebih cepat ya, biar nggak nunggu lama untuk dapatkan surat jaminan. Jadi form itu waktu dokter bilang, Bapak Ibu ini harus dilakukan tindakan rawat inap ya. Jadi langsung todor form itu, Dok, kalau gitu minta diisi langsung dong, ini formnya. Kenapa? Karena kalau di Malaysia, di Singapura, baik di mana-mana pun, di Indonesia pun sama. Dokter setelah dia ketemu kita, mungkin dia itu dokter spesialis surgeon, pakar bedah, ahli bedah gitu kan. Habis dilihat kita, dia harus ada operasi lagi. Operasi kita tahulah mungkin 5-6 jam, 8 jam, ada yang lama. Setelah itu nggak ketemu dokter lagi. Dokter udah kasih dia, oke, ini mau ditunjuk masuk, kita ketemu bagian administrasi, kita masuk. Tapi karena dokternya udah di ruang medis, di ruang itu mungkin dia lusa, besoknya baru masuk kantor, jadi lama kita dapatkan informasi medis. Ya itu kadang komplain, Pak, saya udah masuk dari kemarin kok surat jaminan belum keluar. Itu karena dokternya di ruang operasi, udah habis operasi, capek pulang. Tunggu dia datang lagi kadang-kadang 2 hari. Itu. Jadi form ini dibawa aja. Confirm nggak confirm di rawat inap, dibawa. Udah confirm langsung, jadi biar lebih cepat. Jadi kita bisa memberikan surat jaminan lebih cepat. Ya, dengan memberikan nama rumah sakit, dan tadi kan dokumen seperti hasil laporan medis. Oke, ini antara dokumen yang kita perlukan waktu saat lakukan pre-admission. Itu kalau udah berobat. Tapi kalau belum berobat nggak apa, hanya paspor dan kartu asuransi. Pak Jun, sorry Pak Jun. Oke, Pak Eko, ya silakan Pak. Ini juga nih Pak Jun. Kan nggak ada Pak, itu kalau dirawatnya di Indonesia terus dilanjutkan ke luar negeri, atau dia sudah ada preparation duluan Pak, persiapan Pak. Kalau Pak, nasabah kami kebetulan tadi yang Pak Ferry bilang, dia belum dirawat tapi kok kayaknya ada perasaan nggak enak badannya, dan dia kayaknya pengen ke luar negeri nih Pak nih. Berarti kan artinya tadi Bapak bilang kan browsing internet atau apa mengenai dokternya, tapi dia belum memutuskan nih Pak. Cuman dia kayaknya saya mau ke rumah sakit ini deh gitu. Pineng gitu Pak. Itu pre-nya itu di pre-authorization formnya itu diisi gitu loh Pak. Karena kan dia ya saya cuma pengen ke rumah sakit dan dia belum pernah punya pengalaman gitu loh Pak. Untuk ke luar negeri berobat. Sama tadi menambahkan untuk kartu digital, kebetulan kami udah Pak siapkan di Sequis app itu udah ada kartu digitalnya, udah bisa berarti ya Pak ya, nggak perlu bawa kartu. Bisa Pak. Teman-teman agensi kan kita sudah launching yang namanya digital card yang ada di Sequis app, itu bisa berarti ya Pak ya? Ya, bisa. Ada di Sequis Pak. Itu dia, ya itu. Ya Pak, jadi minta tolong Pak, ini yang benar-benar baru Pak, bukannya pernah dirawat terus ada rawatan lanjutan atau rujukan gitu loh. Iya. Ini yang
dia tuh nggak tahu, tapi dia pengen dengar-dengar di Pineng ada yang bagus gitu ya. Saya mau ke Pineng, tapi apa yang harus saya isi di pre-nya itu? Karena kan saya ini baru nih gitu loh Pak. Nah, boleh apa petunjuknya Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini orangnya advance, ya. Sering udah bicara 4 langkah ke depan nih. Slide seterusnya saya tunjuk Pak. Terima kasih. Tapi nggak apa-apa. Daripada saya lupa, nanti kan banyak yang saya mau bicarakan lupa. Baik, terima kasih Pak Eko udah ingatkan saya kan. Berarti kan itu. Oke. Ya oke. Ini yang seperti yang pertanyaan. Oke, sebelum saya ke sana, yang pertanyaan Pak Eko tadi, ini bisa jadi catatan kita semua, nomor yang penting ini, ya, yang bisa dihubungi. Nanti kan kalau dia itu masih di Indonesia, ke nomor mana sih saya bisa hubungi? Kalau dia itu sudah berangkat ke Malaysia, nomor mana sih yang bisa hubungi? Ya, untuk WA nomor mana? Ini yang kita sediakan 24 jam. Jadi nanti bisa dicatat juga nomor-nomor ini. Oke, katakan dia sebelum berangkat. Ya Pak Eko, seperti bilang tadi kan pertanyaan, dia bingung nih, mau ke Malaysia kemana nih? Ke dokter mana? Saya harus hubungi kemana ya? Kalau kadang-kadang agen kita pun mungkin belum, agen kita alhamdulillah sehat walafiat, belum pernah berobat, dia juga nggak tahu deh. Jadi bisa hubungi dulu ke Medika, ya, di 0218066220. Nanti dari petugas dari timnya Mbak Minda juga akan bisa bantu. Nanti prosedurnya gimana? Dari pertama gimana? Oke, mungkin dari Indonesia ada nggak tahu dokter sakitnya apa? Jadi kita bisa sarankan. Oke, nanti di Penang bisa ke dokter sekian, dia praktek hari apa? Jadi itu informasi awal yang sudah bisa kita berikan. Gitu. Ataupun dia itu mungkin ikut saudaranya berangkat duluan, udah sampai di Malaysia atau di Singapura bingung, saya mau kemana, dokter mana, saya bingung ya. Ini saya tunjukkan yang 1-800-220-911 itu toll free number kita 24 jam, atau Singapura 800-492-2252. Ini bisa aja telepon langsung, ini bebas pulsa. Nanya, saya udah berada di Kuala Lumpur nih, saya udah di Johor, atau saya udah di Penang, saya sakit sekian-sekian ya, gimana ya? Jadi tim saya akan bantu untuk sampaikan. Oh, ibu bisa ke sini, rumah sakit ini, nanti ketemu bagian ini. Itu. Ataupun ribet mau nelpon, WA aja, ini ada nomornya. Plus 16-686-6284. Di WA aja. Walaupun masih berada di Indonesia pun bisa di WA. Ini. Jadi nanti petugas kita akan bantu 24 jam untuk memberikan informasi, ataupun untuk bisa di email juga. Ini yang di mana informasi bisa kita dapatkan, baik sebelum berangkat ataupun setelah berangkat. Ini nomor-nomornya. Gitu. Pak In, wah, saya ini baru 1 bulan di Sekis, makin yakin saya jualan produk Sekis. Lebih banyak lagi. Pas banyak. Ya. Oke, ini nomor-nomornya. Oke, ini saya masuk pada pertanyaan Pak Eko tadi. Oke, pertanyaan Pak Eko tadi, dia itu sudah berobat di Indonesia. Ini step pertama. Karena kan ada 3 situasi ini. Dia udah berobat di Indonesia, ketemu dokter, mungkin dia kurang yakin. Saya mau ke luar negeri aja lah. Oke. Jadi waktu dia berobat di Indonesia, sebelum dia berangkat, itu saya bilang tadi, walaupun H-3, dia bisa hubungi ke asuransinya ataupun bisa langsung ke ISIS. Karena kan mungkin dia masih berada di Indonesia, mungkin mau nelpon ke IA di luar negeri, mungkin mikir pulsa. Tapi bisa hubungi dulu ke Medika. Ya, tim Mbak Mida, nanti Medika akan dapatkan semua informasi, berikan. Jadi untuk formnya itu nanti kalau belum ada bisa dapatkan dari Medika juga. Nanti kita bilang, oke, yang pertama form itu harus diisi adalah halaman pertama. Itu kan informasi dari nasabah. Semuanya dikirim ke Medika, baik lewat email ataupun lewat WA. Setelah itu, pada hari yang sama, Medika terima, dia langsung akan hubungi tim saya. Tim IA di Malaysia ini, di Kuala Lumpur. Oke, kita akan cek. Oke. Katakan lagi bingung, tadi kan Pak Ibu bilang, saya mau harus ke dokter mana ya? Ini enaknya di mana? Saya katakan dia itu tinggalnya di Manado contoh.
Ya, Manado kalau mau ke Penang nggak ada pesawat, harus Jakarta dulu. Jadi kita akan juga guide di situ. Oke, nanti ke Surabaya, bisa ke Surabaya, nanti Surabaya bisa ke Penang ataupun ke Kuala Lumpur. Juga kita akan bantu ya, ataupun dia lagi di Batam, contoh di Batam. Di Batam mungkin dia mau ke Kuala Lumpur jauh ya. Nanti kita bisa bilang bisa aja sama ada mau ke Singapura ataupun ke Johor, dekat, tinggal naik ferry setengah jam udah nyampe. Itu jadi biar memudahkan nasabah itu. Ataupun dia itu lagi di Pekanbaru, di Riau, di mana dekatnya, ambil ferry tinggal ke Melaka, nyeberang, nggak usah ribut-ribut ke Jakarta ambil pesawat nanti pindah lagi ke Kuala Lumpur. Jadi kita juga bantu biar nasabah itu memang disakit, itu saya bilang biar lebih, tapi seperti kita bilang tadi obrolan santai kan. Jadi dia berangkat juga santai, nggak perlu ribut, perjalanannya jauh bisa ke Melaka. Yang di Medan juga ya, dari Tanjung Balai bisa aja ya, dari Asahan jadi naik ferry aja ke Penang ya, atau naik pesawat ke Penang, itu kan bisa. Jadi lebih santai, dekat gitu. Jadi nggak perlu lagi nanti saya harus ke Kuala Lumpur. Ini yang di Kalimantan juga tinggal naik bis atau apa, naik ke Kuching dekat, ataupun bisa naik sendiri. Kita ada rumah sakit juga di Kuching, di Tarakan, bisa ke Kota Kinabalu. Itu lokasi-lokasi yang dekat gitu. Tapi kalau katakanlah dia itu saya mau ke Singapura, ya boleh ke Singapura, kita bisa atur. Saya mau ke China, katakanlah teman saya kemarin berobat di China, saya mau ke China deh, bisa. Nanti kita atur untuk rumah sakit di China-nya, untuk kita bikin appointment segala macam. Oke, ini yang saya bilang tadi. Setelah itu kita akan hubungi dokter. Udah dokter oke segala macam, jadwalnya oke, kita akan jawab dalam maksimum 48 jam balik kepada Amerika akan sampaikan balik ke nasabahnya, iya boleh berangkat. Kenapa saya munculkan ini family, bukan satu family sakit, karena kan orang kita kalau berobat kan family mau ikut gitu kan, itu bukan satu family sakit itu kan. Kami kadang-kadang mau berlibur kan, datang ke Malaysia, saya mau ke factory outlet deh, mau ke Genting ke apa, ini sekalian berlibur ya, apalagi sekarang musim durian di sini, sekalian mau makan durian gitu. Itu kan. Oke, ini step pertama kalau dia itu masih belum berangkat. Oke, ini ya Pak Eko ya, kalau bingung. Oke. Itu ntar kalau kami mau kontak nih Pak, maklum Pak, nggak semua kami punya nasabah maupun agent kan pasti bahasa Inggris ya Pak. Ini ini ada yang bisa bahasa kami nggak Pak nih? Takutnya nanti kita mau ragu-ragu, aduh mau ke luar negeri, susah nih kalau nanti kendala bahasa. Gimana Pak Jun? Oke, di IA alhamdulillah memang karena kita serumpun Melayu ya, rata-rata bisa berbahasa Melayu, tapi ada juga staf kita yang bisa berbahasa Indonesia. Kita bisa berbahasa Indonesia ya. Karena ada juga dokter kita, dokter Grace itu dia asalnya dari Kalimantan, dia bisa juga berbahasa Indonesia. Oke, dan juga rata-rata rumah sakit di Malaysia, Singapura itu untuk business office mereka itu ada orang Indonesia. Bahkan kemarin saya ke Bangkok, ke Thailand pun ada orang Indonesia. Jadi waktu nasabah klien kita masuk rumah sakit, dia bingung, ada yang bisa berbahasa Indonesia, bisa bantu. Itu untuk bahasa rata-rata baik dokternya juga. Dokter di Malaysia juga di Singapura itu ngerti bahasa Indonesia dan juga bisa menjelaskan ke nasabah dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu bisa. Gitu, Pak. Kalau untuk Malaysia Singapura saya rasa untuk masalah bahasa nggak menjadi halangan lah, nggak menjadi masalah gitu. Wah ini baik ya, itu pun sikit pun bisa. Kita bisa juga ya. Oh, pastilah. Kita kan serumpun satu. Iya. Nah, kita senang sekali ini, saya dapat informasi yang bagus sekali ya, dikasih tahu. Memang sebelum berangkat nanti harus lakukan pre-admission dulu. Betul. 3 hari minimal ya. Betul. Nah, itu biar menjamin bahwa bisa sesantai itu untuk berobat. Nah, berobat santai ini juga bisa sesantai itu untuk menikmati fasilitas kayak di luar negeri. Iya. Itu sebelum berangkat. Tapi kadang-kadang yang sekarang ini ada juga yang udah pintar yang berangkat duluan. Ya. Karena selama hari ini yang berangkat duluan ini yang pikir-pikir, saya udah berangkat duluan. Oke, ini yang berangkat duluan. Saya udah dipikir berangkat duluan,
nanti nggak dijamin saya harus reimburse. Sebenarnya tidak. Kita juga bisa keluarkan surat jaminan walaupun dia berangkat duluan, gitu. Mungkin dia datang ke sini konsultasi rawat jalan ataupun dia datang ke Malaysia ini untuk health screening. Kan dari situ kan dokter sarankan untuk dia rawat inap. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang ada juga yang dirawat jalan hari ini, mungkin dokter bilang, oke ini masuk seminggu lagi ya, minum obat dulu, baru dapat tanggal untuk operasi contohnya, ataupun 3 hari lagi baru masuk. Yang itu kan masih ada waktu tuh. Oke, jadi bisa langsung, itu saya bilang tadi, walaupun dia berangkat duluan, formnya itu dibawa aja dulu. Form itu dibawa, dokter bilang udah langsung diisi. Jadi kalau dia waktu dia berobat jalan tadi, form itu udah langsung diisi, minta dokter isi, nanti jadi dalam tempoh 24 jam, bisa langsung nasabah ini langsung hubungi ke nombor yang saya berikan tadi. Jadi untuk dokumen-dokumen bisa di email ke kita. Karena sekarang ini kan udah PDPA kan, aturan kerahasiaan kan. Jadi itu nggak bisa lewat WA ataupun apa, itu bisa di email kan. Sekarang kan semua HP udah pada canggih, bisa di fotoin semua di email ke kita. Nanti petugas kita akan cek. Jadi yang ini kalau dia dokumen medisnya lengkap, sebelum berobat itu kita udah bisa keluarkan surat jaminan. Katakan dia 7 hari sebelum dia masuk atau 3 hari sebelum kan dia udah ketemu dokter. Dokter udah bisa langsung isi surat resume di segala macam, itu udah tahu kan. Jadi sebelum dia masuk itu dia udah bisa pakai surat jaminan. Kalau yang tadi karena dia belum berobat itu kan belum bisa kita keluarkan surat jaminan. Kalau yang ini kan udah bisa langsung kita keluarkan surat jaminan dalam tempoh 60 menit setelah dokumen lengkap kita terima gitu. Ataupun mungkin pada saat dia berobat jalan tadi, mungkin dia mau masuk 3 hari lagi atau apa, dia lupa minta dengan dokter. Tapi dokter udah berikan surat rujukan kan, refer letter untuk dia masuk. Enggak apa-apa. Hubungi ke kita dalam tempoh 24 jam yang dia berobat itu, kita akan telepon ke rumah sakit minta dengan dokternya tadi. Dok, tolong diisi dok. Ini kan nasabah mau masuk nih tanggal sekian. Jadi kita bisa berikan surat jaminan. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Jadi nasabah nggak perlu khawatir. Ini surat jaminan lama nanti besok nih. Saya lupa kemarin, nggak apa-apa. Kita bantu untuk hubungi dokter untuk dapatkan surat jaminannya itu. Itu kalau yang dia sudah berobat. Ataupun tadi dia ini sudah berada di negara tersebut yang mungkin ya itu kan keenakan makan durian Pak, tiba-tiba badannya panas. Ya kita nggak mau gitu kan, kadang-kadang kecapean atau gimana kan, masuk ke bagian UGD rumah sakit, dirawat darurat, dari dokter bilang ini harus dirawat dulu kan. Itu juga bisa kita tangani, bisa kita bantu. Yang penting adalah komunikasi, hubungi. Kalau ada juga yang kadang-kadang bingung, karena mereka ini kan kadang-kadang nasabah kita ini kan manja juga ya. Ya biasalah, saya kan udah beli polis saya sama agent saya nih, Pak Diko contohnya. Saya nggak mau hubungi ke Medica, iyalah Pak Diko lah, saya udah bayar premi ke dia kan, hubungi Pak Diko. Nggak apa-apa. Pak Diko dapat informasi contohnya, nanti Pak Diko langsung aja hubungi ke Medica atau PIA, bilang, ini nasabah saya nih lagi darurat tuh di IGD, di rumah sakit. Katakanlah di rumah sakit Glen Eagles, ya, di Kuala Lumpur dekat Bukit Bintang tuh. Karena kan banyak orang Indonesia kan Kuala Lumpur kan mau tinggalnya di Bukit Bintang. Ini di UGD. Nanti kita bantu. Langsung kita hubungi ke Glen Eagles Kuala Lumpur. Ini ada nggak nasabah atas nama ABC ini? Oh ada. Nanti kita akan bantu untuk dapatkan laporan medis segala macam untuk dapatkan surat jaminan. Oke, ini 3 itu sebelum berangkat. Ada pertanyaan dulu nggak Pak Eko sebelum kita lanjut lagi? Atau teman-teman yang lain? Boleh. Silakan. Pertanyaan sudah terkumpul di kolom chat Pak, mungkin diselesaikan terlebih dahulu aja Pak Jun. Oke, baik. Oke. Ini saya balik lagi ke tadi. Ini kan setelah tadi kan dia kan belum pernah berobat kan, dia udah dapatkan konfirmasi dokternya udah berobat, udah berangkat. Oke, setelah hari hanya dia berangkat kan, dari dokter dia bilang oke. Dokter bilang harus dirawat inap. Kadang-kadang gini, ada juga yang dari Indonesia dokter bilang harus lakukan tindakan rawat inap, ya. Tapi itu saya bilang tadi dia mungkin mau mendapatkan second opini yang kedua. Mungkin dokter di Indonesia ngomong lain, dokter Singapura ngomong lain, beda. Oke, dia datang kan ke Indonesia kan, tapi dia udah pre-admission tadi. Kita udah bikin appointment dengan dokter di sini, dia datang. Tapi dokter bilang, ibu nggak perlu dirawat deh.
ini makan obat ini udah cukup. Nah, jadi waktu itu kena dirawat jalan, bayar sendiri, jadi kita nggak akan proses lagi. Tapi kalau tadi dokter bilang, oke ini harus dirawat pada hari H-nya. Oke, dari IA, apa yang tim saya lakukan? Kan waktu pre-admission tadi kan udah dapat tuh tanggal dia ketemu dokter, appointment kan. Katakanlah minggu kemarin, dia udah bikin pre-admission dengan kita. Jadi hari untuk berobatnya itu mungkin Senin besok. Ya tanggal 21 contohnya. Tanggal 21 ini dia ketemu dokter di rumah sakit Island Hospital di Penang contohnya. Oke. Jadi pada hari Senin kan di sistem kita udah register tuh. Kita udah tahu ini ada Ibu Nancy mau ketemu dengan Dr. Chong di rumah sakit Island Hospital. Oke, kena appointment pagi gitu. Jadi nanti tim saya pagi itu kira-kira kita udah, ini kira-kira jam 10 pasien nasabah udah ketemu dokter nih. Kita akan hubungi ke rumah sakitnya untuk konfirmasi. Ini benar nggak Ibu Nancy datang nggak nih? Ada, oke rumah sakit ada. Terus kita akan tanya statusnya. Ini dirawat inap atau enggak? Rumah sakit bilang, oh iya benar dirawat gitu. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan semua informasi medis dengan dokternya. Jadi kita akan follow up. Di samping itu nasabah juga bisa nelpon ke kita kalau nggak mau nunggu lama, bilang juga hubung ke nomor tadi, saya Ibu Nancy nih, saya udah ketemu Dr. Chong tadi, Dr. Chong minta saya dirawat. Oke ya, nanti tim saya akan hubungi ke rumah sakit untuk dapatkan semua informasi medis tadi, udah lengkap semuanya. Dalam tempoh 60 menit setelah kita terima, kita akan berikan surat jaminan. Oke, gitu. Itu yang kita lakukan pada hari H-nya. Oke. Nih, yang penunjang tadi juga banyak menjadi pertanyaan nasabah diminta membayar deposit. Oke. Aturan rumah sakit baik di Malaysia, Singapura, Thailand, mana-mana pun memang sekarang ini mereka memperlakukan deposit. Kenapa? Karena kadang-kadang kan nasabah kan tidak semuanya dijamin dulu oleh asuransi kan. Kadang-kadang ada juga yang co-sharing, co-insurance. Oke, jadi rumah sakit akan collect deposit dari setiap nasabah itu. Tergantung kepada perawatannya. Kalau yang bukan medis itu biasanya ini slide satu lagi. Kalau bukan operasi, kalau bukan operasi itu minimumnya itu adalah RM1.000, 500 hingga RM1.000 kalau di Malaysia. Kalau untuk maksimumnya RM3.000. Kalau kasus pembedahan biasa 10% dari estimasi biaya. Kalau di Singapura itu 10 hingga 20% daripada estimasi biaya. Ini deposit yang harus dibayar oleh nasabah pada saat daftar. Itu. Oke. Jadi kenapa perlu bayar deposit? Karena persyaratan dari semua rumah sakit menghindari nasabah tidak membayar. Jika terjadi ekses, nasabah tidak minta pulang discharge sebelum diizinkan dokter. Kadang-kadang gini, nasabah datang, dia itu kan mungkin dia udah beli tiket pulang. Kan dia udah beli kan, mungkin dia merasa mungkin seminggu cukup kok aku dirawat, mau pulang deh, dia beli tiket. Tapi mungkin dari dokternya merasa mungkin dia harus tinggal 2-3 hari lagi, tapi kena dia udah beli tiket, dia nggak bisa diganti tiketnya, dia bilang dokter saya mau pulang aja dulu. Gitu. Itu sebabnya kena billingnya belum siap segala macam, itu yang kenapa harus bayar deposit pada saat pasien masuk itu. Ini depositnya. Terus nanti yang tanya, Pak, kita udah bayar deposit, mau bayar gimana ya? Bisa apa ya? Bisa secara tunai juga. Kalau untuk di Malaysia, jika bayar cash itu pada saat pulang rumah sakit akan kembalikan. Kalau dibayar pakai kartu kredit atau kartu debit, itu biasanya rumah sakit akan proses 7 hingga 14 hari kerja setelah terima surat jaminan akhir. Ya, Kalau di Singapura itu pengembalian depositnya 7 hingga 14 hari setelah dia terima pembayaran daripada asuransi. Ini. Jadi untuk deposit bisa bayar cash, bisa kartu kredit ataupun kartu debit. Ini yang terjadi depositnya itu tadi. Itu untuk deposit setelah masuk. Setelah itu kan nasabah kan udah masuk beberapa hari, udah bisa pulang kan. Ini juga yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, ya Pak. Kadang-kadang ada juga nasabah, dokter datang pagi, ibu udah bisa pulang ya pagi ini ya. Kadang-kadang kita kena udah kelamaan di rumah sakit, mau
mau pulang cepat-cepat ini, ataupun kadang-kadang mau kejar pesawat juga sorenya. Oke, jadi kena gini, proses di rumah sakit itu untuk dari dokter bilang bisa pulang sampailah IA itu dapat bilik akhir di rumah sakit, dokumen-dokumennya itu biasa 4 hingga 6 jam. Karena gini, dokter itu kan dia visit nasabah itu pagi itu, kan mungkin pasiennya ada 3-4 orang lagi dirawat juga kan. Dia tidak akan visit semua pasiennya, baru dia kena station, kasih tahu ke nurse, oke, untuk nasabah ini 1, 2, 3 ini bisa pulang. Mungkin itu 1 jam ataupun 1,5 jam setelah dokter visit, baru dokter sampaikan ke bagian finance. Nasabah tadi merasa, oh kan dokter udah 1 jam lebih bagi tahu datang ketemu saya, seharusnya saya bisa pulang dong. Tidak, karena rumah sakit kan ada aturannya juga, ada prosedurnya juga, harus prepare semua dokumen-dokumen. Setelah itu baru dikirim ke IA juga kita akan lihat nih dokumen lengkap atau enggak. Kalau enggak lengkap kita harus minta lagi. Jadi biasanya proses itu 4 hingga 8 jam dari dokter bilang bisa pulang. Jadi proses untuk kita keluarkan surat jaminan akhir samalah, itu 60 menit ya. Setelah pasien pulang kita keluar jaminan, nanti rumah sakit akan proses untuk refund depositnya segala macam. Oke. Itu yang prosesnya. Tapi saya minta juga, kadang-kadang gini, sekarang ini rumah sakit nasabahnya ramai, banyak. Mungkin petugas rumah sakit kadang-kadang ada juga terselit billing kita, dokumen kita. Jadi saya minta juga nasabah kan udah tahu nomor kita kan. Jadi waktu dokter bilang udah bisa pulang, WA aja ke tim saya, email ataupun call aja ke tim kita. Ini saya Bu Nancy nih, tadi dokter Chong udah bilang saya udah bisa pulang nih, tolong dibantu dong. Jadi kita pun akan push rumah sakit ya untuk dapatkan billingnya cepat. Ini ke pesawat saya jam 4 sore nanti, ini kita bisa minta rumah sakit segerakan atau gimana kan, itu bisa. Yang penting adalah komunikasi itu. Kadang-kadang mereka itu diam aja, udah lama gini nih. Pulang ke Jakarta besok ketemu Pak Eko. Pak Eko, kemarin saya ke Aidum Hospital, mau pulangnya 1 hari baru bisa. Kan jadi komplain kan, Pak Eko juga harus jawab kan. Jadi untuk dia menghindari yang ini, waktu dokter bilang bisa pulang, hubungi ke kita. Jadi kita akan bantu untuk proses biar lebih cepat itu. Itu yang terjadi kadang-kadang mereka itu tidak inform ke kita, jadi kita pun nggak tahu apa yang terjadi di rumah sakit gitu. Itu yang terjadi. Oke, itu yang untuk proses discharge. Oke, ini saya mau lebih menggarisbawahi Pak. Ya, silakan Pak. Kuncinya adalah sebenarnya perhitungan AT-nya atau SLE-nya itu 60 menit itu dari dokumen lengkap gitu kan ya Pak Jun ya? Benar Pak Eko, benar. Karena orang menyangka nanti dari 4-5 jam yang lalu dokter sudah bisa pulang tapi kok nggak pulang-pulang gitu ya, karena tadi Pak sampaikan tuh. Intinya adalah teman-teman semuanya bahwa ini dokumennya itu masih berputar nih. Oleh karena itu kalau kontak IA, dia akan bantu bagaimana mempercepat dokumen itu lengkap gitu ya Pak Jun ya. Bukannya mempercepatnya dalam artian nanti prosesnya bisa dipercepat tanpa dokumen, enggak. Tetap IA itu membutuhkan dokumen lengkap untuk proses penjaminan akhirnya. Gitu ya Pak Jun ya? Benar Pak Eko. Ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke. Ini yang saya bilang tadi. Oke, ini contoh form yang saya bilang tadi. Ini laporan yang form yang harus diisi oleh nasabah. Ini bisa minta dengan kita pun bisa, dengan Medica pun bisa, nanti dengan tim Pak Eko pun bisa juga Pak. Ini formnya yang untuk dibawa ya, yang diisi bagian satu ini yang harus diisi oleh nasabah, tanda tangannya semua harus lengkap. Jadi yang penting sekarang adalah nomor telepon yang aktif di luar negeri. Itu yang penting Pak Eko. Oke. Ya, kadang-kadang nggak ditulis di sini, kita bingung. Kan kita mau cek dengan nasabah kan, udah sampai belum, udah gini belum gitu kan. Jadi nggak ada nomornya. Mungkin nomor yang diberikan kadang-kadang nomor Indonesia. Ya, dia ke luar negeri, dia nggak mau roaming kan. Dia ganti nomor, tim kita mau hubungi nggak bisa gitu. beli SIM card di airport gitu. Itu gitu. Jadi harus kalau diganti nomor pun, nomor itu harus disampaikan kita lewat agen atau apa. Dan juga kalau tadi saya bilang tadi ada perbedaan nama di polis dan di paspor. Tolong
juga info ke kita. Kadang-kadang nasabah, dia kan ke rumah sakit register kan berdasarkan nama di paspor kan. Rumah sakit kalau emergency lah biasa begitu. Rumah sakit hubungi ke IA nih. Ini atas nama Mida Simamora nih namanya. Ya nih. Saya cari sistem nama Mida Simamora nggak ada ya. Rupanya nama di polisnya itu bukan Mida, namanya Vida. Kan? Jadi kan itu bisa beda. Karena saya berpengalaman juga begitu. Akhirnya saya pernah kena rumah sakit itu kemarin dekat dengan kantor kita. Saya ke rumah sakit akhirnya. Rumah sakit cek, benar nama polis dengan paspor dengan KTP beda sama sekali. Jadi nasabah komplain dia ditolak. Nah itu. Jadi pastikan kalau ada nama perbedaan nama tolong ditulis di formnya itu, gitu. Ya, itu juga. Dan nomor alamat email yang penting juga, karena nanti untuk dokumen-dokumen seperti kan kadang-kadang nasabah udah selesai saya minta dong kopi inisial GL-nya, kopi LOG-nya, karena PDPA di Malaysia itu kan kita nggak bisa lewat WA sekarang. Semuanya dokumen-dokumen ini harus lewat email. Saya mau karena ada akses, saya mau lihat dong aksesnya apa aja. Saya mau kopi billingnya. Jadi nanti itu yang kita perlukan email address untuk kita email dokumen-dokumen ini. Oke, ini yang kedua ini, ini yang bagian kedua ini. Kalau yang tadi kan udah berobat jalan minta berikan kepada dokter untuk dokter isi bagian yang kedua ini. Oke, ini yang ketiga dokter akan isi setelah untuk discharge lah, ya discharge notice itu laporan medis akhir. Oke, ini contoh surat jaminan yang kita berikan, ada nama pasien, ya nama tertanggung segala macam, nomor kartu semua di sini. Oke, kamarnya berapa? Ini kalau ketentuan semuanya akan ada di sini. Jadi sesuai dengan polis masing-masing. Ini surat jaminan awal. Oke, ini surat jaminan akhir. Kita akan tulis kalau ada SS, nanti SS-nya apa aja semuanya akan ada tulis di sini. SS-nya apa. Jadi nasabah bisa lihat di situ. Oh ini nggak dibayar ya, ini nggak dibayar ya. Oke, ini udah ada jelas di situ berapa yang harus dibayar, semuanya ada di sini. Oke, ini tadi saya rasa untuk deposit saya sudah jelaskan. Oke, biasa ini hambatan yang sering terjadi. Oke. Yang saya bilang tadi, nasabah tidak lakukan pre-emission atau pre-authorization langsung berangkat dan agennya hanya menyampaikan informasi setelah dirawat. Ada juga Pak, kita terima. Dia walk in, saya bilang tadi, dokter bilang masuk, mungkin di pertama kali atau di bingung atau gimana, ya udah bayar kan. Mau nggak mau dibayar deposit mahal tuh, karena dia kan bukan pakai asuransi. Biasa kan kalau asuransi tadi saya bilang kan antara 1.000 hingga 3.000 ringgit. Tapi kalau bukan asuransi biasanya depositnya rumah sakit akan minta 50% ya untuk dibayar. Oke, dia udah masuk baru diteringat. Aku kan ada asuransi, ngapain aku bayar sendiri? Itu baru dia hubungi ke kita. Jadi hambatannya oke, kita tetap terima, kita bantu, cuma karena dokternya udah pada pulang, udah pada ini, apalagi kalau di Singapura itu kan dokter kan bukan karyawan rumah sakit. Jadi terpaksa kita nunggu 2 hari untuk dapatkan informasi medis, laporan medisnya. Jadi untuk kita keluarkan surat jaminan itu jadi delay. Nah itu hambatannya kenapa perlu sekarang ini untuk pre-emission atau pre-authorizasi tadi. Oke. Formulir laporan medis tidak lengkap diisi oleh nasabah dan dokter. Saya bilang tadi kan, nomor telefon nggak ada, nomor email nggak ada, namanya salah, nah itu. Dan juga kadang-kadang dokter, ada juga dokter yang nakal, dokter yang malas, bukan di Malaysia pun ada juga beberapa dokter yang malas, dia nggak ngisi informasi yang lengkap di laporan medis. Kita terima nih, nasabah berpikiran kan dokter udah kasih Pak kemarin laporan medis, masa Bapak nggak bisa proses? Ada juga yang ngomong itu, saya bilang iya, dokter kasih laporan medisnya tapi tidak lengkap. Kita minta laporan, ada karena dokter itu dilakukan tindakan sekian-sekian, ada hasil lab, tapi hasil labnya tidak dimunculkan. Kita nggak tahu apa keputusannya, jadi pasal kita minta lagi dengan dokter. Nah itu yang kadang-kadang menjadi hambatan. Laporan HPE nggak ada, laporan ini nggak ada, USG nggak ada, nah itu yang kadang-kadang menjadi kenapa delay dalam surat jaminan. Bukan kita yang mendelaykan, karena informasi itu yang tidak ada. Seperti tadi kan laporan hasil penunjang itu tidak berikan, dokter tidak berada di ruang praktek sebelah tadi kan, dia udah ketemu dokter tapi dokter setelah itu pergi ke ruang operasi. Oke, rumah sakit di Singapura sebelah tadi kan bukan karyawan rumah sakit sehingga sulit
untuk dihubungi serta koordinasi. Oke, bagi rumah sakit di luar Malaysia, Singapura, Thailand biasa laporan medis hanya diterima 3 hingga 7 hari. Nah, ini yang biasanya menjadi hambatan. Sama juga kalau jaminan akhir juga gitu. Ya, rumah sakit perlu waktu 5 hingga 6 jam untuk semua dokumen. Nasabah pulang bukan hari bekerja. Ada juga nasabah. Oke, saya bagi contoh juga. Saya bagi contoh gini. Antara rumah sakit yang favorit di Indonesia, rumah sakit Pinnacle Adventist. Oke, Pinnacle Adventist ini kan maaf ya, dia itu kan penganut Advent ya. Jadi kalau Adventist ini hari liburnya bukan hari Minggu. Hari liburnya adalah hari Sabtu. Jumaat half day, Sabtu mereka tutup, hari Minggu half day. Sedangkan kita tahu hari Sabtu itu kan hari banyak pasien mau pulang, kan? Itu yang kadang-kadang menjadi hambatan kita. Apalagi pasien yang pulang paksa, dia mau pulang hari Sabtu. Jadi dia pulang hari Sabtu, dokternya nggak ada, billingnya oke bisa disiapkan, tapi laporan medis nggak ada, terpaksa kita tunggu Senin. Tapi nasabah, saya nggak mau tahu, pokoknya hari Sabtu atau besok Minggu saya udah mau pulang ke Indonesia gitu kan. Itu yang terjadinya rumah sakit bilang, oke silakan Bu, pulangkan dulu mungkin, tapi depositnya itu akan dinaikin. Mungkin tadi bayar RM1.000, RM3.000, nanti mungkin dibayar tambah lagi jadi RM5.000 atau gimana, sampai billing akhir dan surat jaminan akhir kita keluarkan gitu, kalau keluar paksa gitu. Oke. Sama juga kalau di Singapura itu kan sebenarnya tadi, karena di Singapura itu lagi-lagi ini, karena tes diagnostik itu semua disimpan oleh dokter. Itu yang menjadi hambatan kita, ya. Kadang-kadang kenapa itu rumah sakit lambat melakukan IA jika ada nasabah discharge. Oke. Contohnya mungkin tadi saya bilang tadi, karena mungkin rumah sakit hari itu nasabahnya tamek yang discharge, mungkin ada terselit, lupa. Itu saya bilang tadi, jika bisa nasabah dari dokter udah bisa bilang, ibu bisa pulang ya, nggak apa-apa, WA aja ke kita. Ini saya atas nama sekian-sekian ini, rumah sakit ini dokter bilang udah bisa pulang nih pagi ini. Itu biar kita juga sama-sama bantu untuk push rumah sakit biar nggak ini. Oke, ini informasi tambahan. Oke. Di Malaysia, di Singapura itu juga kita ada setiap rumah sakit di Malaysia, contohnya Gleneagles, Pantai, Island itu juga ada dipanggil International Patient Center. Oke. Jadi nasabah kalau pertama kali datang atau udah datang, kan sekarang ini banyak yang datang ke rumah sakit pergi registernya ke pendaftaran umum, yang jadilah yang gabung dengan pasien-pasien lokal, pasien-pasien yang bukan asuransi. Sebenarnya rumah sakit di Malaysia itu udah sediakan satu lounge, ya, dipanggil International Patient Center ataupun BO Office. Jadi waktu kita masuk rumah sakit, dia ke kiri atau ke kanan atau tanya aja petugas rumah sakit di mana International Patient Center. Nanti dibawa ke sana, jadi nanti itu one stop center. Jadi nanti mereka akan bantu dari A sampai Z, dari daftar sampai ketemu dokter untuk bantu kita. Jadi kita nggak bingung lagi harus ke konter mana. Di rumah sakit di Indonesia sampai semuanya itu ada. Jadi petugas rumah sakit akan bantu. Jadi kita jangan bingung, saya mau ke pendaftaran di mana ya, saya mau ke ini kemana ya. Jadi tinggal nanti ke International Patient Center, ada lounge-nya situ, tinggal berikan paspor segala macam. Nanti petugas itu akan bantu kita dari A sampai Z untuk pergi ke IA juga. Oke, itu. Yang kedua, apa inisiatif yang IA lakukan selain pada tadi nomor telepon? Karena 3 rumah sakit ini di Island Hospital, di Pinnacle Adventist dan juga di Mahkota Medical Center. Mungkin setelah ini kita ada mau tambah lagi, ada petugas IA di situ. Ya. Tapi ini ada jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau katakan bingung, cari aja petugas kita. Jadi petugas kita yang akan bantu. Kenapa? Kenapa kita letakkan di 3 rumah sakit ini? Karena di 3 rumah sakit ini favorite banget bagi orang Indonesia. Jadi petugas kita ada di situ. Tinggal nanti dia juga akan hubungi bantu liaise dengan petugas rumah sakit di BO office-nya. Dan juga kita di Kuala Lumpur juga di Penang ada juga satu lagi staf kita yang keliling. Kalau ada apa-apa nanti ini ada staf nasabah kita nih rumah sakit ini nih bingung nih. Nanti dia akan pergi cari nasabah kita yang rumah sakit mana tadi, dia akan bantu juga.
kalau untuk kita. Nanti juga ada staff kita yang mobile di Penang. Di Kuala Lumpur juga ada. Kalau ada itu kita bilang, ini ada staff kita nih, nanti ini ada nasabah di Priskop nih. Tolong, nanti kita akan pergi bantu tenangkan nasabah atau gimana, biar lebih itu santai lah gitu. Oke. Ini contoh tadi saya bilang tadi yang stempel yang harus diberikan. Kalau di Singapura kan ada emailnya ini yang ketentuan dari asuransi yang harus diberikan. Oke, itu tadi. Kalau untuk TAT-nya ya seperti biasalah, untuk pre-emission otorisasi H-3, pengesahan temu janji untuk pre-emission itu 2 kali 24 jam, informasi terkait laporan medis dan dokumen dokter biasa 2 kali 24 jam. Untuk surat jaminan akhir, awal, surat penolakan itu biasanya maksimum 60 menit. Tapi kalau udah ready biasa 30 menit, di 10 menit kita udah bisa keluarkan. Oke. Ini jaringan-jaringan rumah sakit kita yang tersebar seluruh dunia. Ya. Dari Malaysia kita ada 153, seluruh Malaysia, Singapura kita ada 32, Thailand kita ada, negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, ya, Filipina, ya, Brunei kita ada 1, ini lain. Di negara-negara Asia, Middle East ini untuk negara Asia Barat ya, seperti di Arab Saudi, ya, di mana lagi di Asia Barat. Cuma negara yang perang seperti di Israel, Palestina, Ukraina, itu untuk sementara kita tutup dulu. Karena itu kan situasi yang tak aman kan. Jadi nggak ada di Cina, ada di Australia juga ada, di New Zealand, semuanya seluruh Malaysia, seluruh dunia kita ada gitu. Ini jumlah total rumah sakitnya. Ya, Oke. Dari saya itu Pak Eko dengan teman-teman. Ibu Mida, IASIS mungkin sedikit aja Bu, sedikit mungkin 1-2 menit atau 5 menit dari Ibu Mida terkait peran IASIS nih. Tadi kan Pak Ferry juga sampaikan bagaimana kalau yang dari Admedikanya sebagai perantara antara Sequis dengan IE, Bu. Silakan Bu Mida. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jun, bahwa ketika nasabah ingin melakukan pengobatan di luar negeri, itu masih berada di Indonesia, itu dapat menghubungi kami IASIS atau Admedika. Jadi Admedika ini posisi atau kedudukannya adalah di Jakarta. Kami yang akan menerima pertama kali untuk notifikasi terkait rencana pengobatan di luar negeri. Nah, nanti selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan IA sebagai tim kami yang memang posisi kedudukannya itu berada di Malaysia. Jadi teman-teman di IA ini nantinya yang akan langsung kontak atau berkoordinasi dengan rumah sakit. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika nanti nasabah itu memang sudah berada di negara yang dituju gitu, karena memang mungkin yang teringat itu adalah IASIS atau Admedika, bisa juga menghubungi email atau nomor telepon kami yang selanjutnya nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman di IA nih untuk selanjutnya melakukan cross check ke rumah sakit gitu. Tapi memang tentunya kita harus mendapatkan data yang lengkap dari Bapak Ibu ketika akan melakukan pengobatan. Seperti yang tadi disampaikan di depan oleh Pak Jun, untuk memudahkan bukan ada baiknya ya, itu sangat penting untuk menginformasikan nomor telepon atau email gitu. Kalaupun misalkan nomor telepon yang nantinya negara yang akan dituju itu belum ada, setidaknya ada nomor telepon yang memang bisa dihubungi di Indonesia. Itu sih yang untuk lebih memudahkan kita melakukan komunikasi atau koordinasi. Karena kadang masih kita temui untuk nomor telepon atau email itu masih kosong. Jadi agak sedikit kesulitan juga nantinya jika memang ada sesuatu yang akan disampaikan terkait update ataupun informasi yang memang harus disampaikan. Seperti itu sih Pak Eko. Ya, terima kasih. Ini karena waktu ini kayaknya seru banget nih ya. Iya. Pasti Pak Ferry, agent baru nih pasti sangat seru sekali nih. Saya tuh sebenarnya ya jadi banyak banget informasi yang saya dapetin, dan teman-teman saya FC dari Sequis itu juga banyak pertanyaan di dalam kolom chat. Nanti ini Pak Eko bisa bantu dijawabin ya. Oh iya, Karena siap. Kita ini udah mau pada sholat Jumat, betul, ya. Betul. Nah, kita juga mungkin perlu
perlu udahan gitu ya. Betul. Cuma satu nih, ada satu Pak Jun yang memang dari sekian pertanyaan mungkin yang mengganjal Pak Jun. Dari Pak Jun ini kan sampaikan dari awal sampai akhir didampingin. Nah, ini memang satu yang juga memang sering komplain ke saya langsung nih Pak Jun nih, ada yang langsung sampai ke saya bahkan ini mengenai deposit Pak Jun. Oke. Nah, Pak Jun bilang kan sampai 14 hari kerja, tapi ada yang sampai sebulan lebih. Itu gimana caranya biar saya bisa bantu nih teman-teman untuk mempercepat biar depositnya itu bisa dikembalikan gitu. Mungkin ada tip atau trik yang bisa share buat kami gitu loh Pak Jun. Ini satu ini aja Pak Jun terakhir. Boleh ya? Oke. Ya. Satu ini aja ya. Jadi gini, untuk deposit biasanya gini, kalau katakan nasabah itu, kalau di Singapura itu mungkin agak lama dikit ya Pak, karena di Singapura kan tunggu baru dibayar, Iya. kan? Oke, tapi kalau di Malaysia biasanya gini, kalau katakan nasabah merasakan saya udah 2 minggu nih pulang nih, GL udah keluar lama nih, kok kenapa deposit saya nggak dapat kan? Nggak apa-apa, hubungi aja ke kita, email kan ada tuh email kita, hubungi email bilang, oke, nama saya sekian, atas nama ini kemarin dilawat rumah sakit sekian, discharge sekian, bisa nggak saya tahu statusnya? Jadi kita akan push, kita akan call rumah sakit, kita akan push. Kadang-kadang ada juga mungkin rumah sakit miss atau apa kan Pak Eko, itu kita akan bantu untuk push. Kadang-kadang mungkin rumah sakit sudah maaf. Oke, kadang-kadang baik ya. Oke, kadang-kadang rumah sakit ada juga dia sudah refund Pak, dia sudah refund, mungkin nasabah lupa ngecek di rekeningnya, nanti kita akan dapatkan dari rumah sakit bukti transfer, kita akan berikan ke nasabah. Nah, ini bisa dicek loh, kadang-kadang ada juga yang rumah sakit sudah refund mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, mungkin dia kelupaan cek di rekening ataupun dia nggak ngeh uangnya udah masuk, nanti kita akan berikan sekali dengan bukti bayar, bukti transfer Pak. Boleh? Ya, boleh. Terima kasih banyak. Wah, tinggal itu aja. Iya. Wah, Kita mulai lihat pertanyaan Kawan-kawan di yang expert ini. Iya. Kita mulai lihat pertanyaan yang diberikan kawan-kawan ya, Pak ya. Iya. Tapi masih ada waktu nggak nih? Karena atau nanti dikumpulkan, nanti kami mau jawab satu-satu atau bagaimana? Monggo. Kalau karena hari Jumat, tadi saya udah satu. mungkin 1 sampai 2 pertanyaan teman-teman saya nih. Ya. Boleh. Siap. Ya. 2 pertanyaan lagi tambahan ya Pak Jun, tadi udah 1, 2. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Iya. Kalau untuk yang penjaminan tadi sudah sampaikan, SLA-nya kuncinya adalah dari dokumen lengkap. Bagaimana kita tahu dokumen lengkap? Yaitu tadi kontak ke IA atau ke PCO. Tadi udah di-share ya, udah ada 3 PCO di 3 rumah sakit. Apakah dokumen itu sudah dilengkapi oleh pihak medis? Nah, ini yang jadi kunci. Makanya tadi saya garis bawahi tadi di pertengahan presentasi Pak Jun untuk benar-benar teman-teman itu aware, teman-teman tahu bahwa ini tuh startnya itu dari dokumen lengkap, bukan dari dokter bilang boleh pulang gitu ya. Nah, terus kemudian untuk ada lagi berobat ke Cina sama, untuk klaim kesehatan kecil tidak bisa ya, ada produk-produk tertentu tadi di awal sudah sampaikan ya, juga sudah sampaikan juga ke Pak Kang Uji bahwa tidak semua produk kita ke luar negeri. Kemudian untuk yang pendampingan bingung bahasa tadi sudah dijawab. Pak Jun sudah punya banyak teman-teman di sana yang bisa bahasa Indonesia, bahkan ada orang Indonesia, ada orang Kalimantan di sana, dan memang satu rumpun, jadi bahasanya pun benar-benar nggak ada kendala lah, sama-sama berbahasa Melayu. Kemudian ada lagi ada tadi Pak Jun sudah sampaikan ada PPA perwakilan juga, memang baru beberapa rumah sakit tapi nanti sudah akan berkembang di beberapa rumah sakit tambahan lagi ya Pak Jun ya. Ya, benar Pak.
ada. Kemudian ada lagi. Nah ini juga sama, tidak sembuh. Tadi Pak Jun sudah sampaikan ada preotorisasi. Nanti kalau memang ada rujukannya. Kemudian ini kayak sudah semua. Kalau sudah preotorisasi. Ya tetap deposit itu kan ketentuan dari rumah sakitnya. Tadi Pak Jun juga sudah sampaikan. Deposit lama juga iya tadi udah kita bahas untuk deposit sama tuh kan banyak kan deposit rata-rata deposit. Karena memang saya juga di komplain deposit tadi udah Pak Jun sampaikan juga memang di beberapa rumah sakit berbeda-beda, apalagi yang di Singapura. Wah ini yang lama banget. Saya sampai dimarah-marahin ini udah mau 2 bulan. Jadi memang dari rumah sakitnya, tapi kadang juga harus sering-sering cek. Kadang rumah sakitnya memang transfer aja gitu loh. Makanya Pak Jun juga udah tadi disampaikan boleh juga dibantu nanti sama dia. Ya. Kemudian untuk yang menggunakan fasilitas lain, selisih biaya klaim apakah ada bukan kebutuhan sama seperti ini? Sama. Ini untuk yang reimbursement. Nah ini baru bagian saya. Kalau memang ada ekses di rumah sakit yang di luar negeri, eksesnya nanti bisa disampaikan saya tentunya pakai kwitansi asli sama seperti yang di Indonesia. Nanti kwitansi aslinya disampaikan ke kami, ada komplainnya, ada SKD-nya saya sampaikan ke kami. Oke, kemudian ini sama tadi mengenai TAT juga. TAT-nya sudah tahu bahwa ini 60 menit dari dokumen lengkap. Oke, persetujuan biaya tinggi ya. Dan kami juga di tim saya juga standby karena memang kita perjanjiannya ada biaya tinggi baik yang di domestik maupun yang di luar negeri, nggak hanya di domestik, dan besarannya berbeda memang karena di domestik currency juga berbeda, tapi kita selalu standby di tim saya untuk yang biaya tinggi. Sebenarnya ini biaya tinggi untuk kita mengecek aja di administrasi di bagian klaimnya, dan juga tim kami aware bahwa ini ada biaya tinggi perawatan dinas. LOC itu sama, ini kan dari jaminan akhirnya. Karena tadi saya bilang sebenarnya pun ini sebenarnya semuanya sama, semuanya itu di dokumen lengkap. Baik mau jaminan awal, jaminan akhir itu dokumen lengkapnya, barulah TAT-nya berjalan. Bukan 60 menit dari dokter sampaikan. Tadi Pak Jun bilang ada yang 4-5, bahkan ada yang 6-7 jam dari dokumen si dokternya bilang sudah boleh keluar, itu nanti bisa siang atau sore baru lengkap gitu. Padahal kita ngitungnya dari lengkap. Nah, yang itu ya kurang lebih sama ya. Semua ya. Nah, sekarang mungkin satu lagi nih, Pak Eko ya. Mungkin sebelum kita tutup ya. Nih, karena saya kan ini baru ya, dan mungkin ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman saya nih. Ya, kan kalau nggak salah yang di Malaysia itu tuh ada tambahan 6% ya, Pak Junaidi ya. Itu yang baru. Apa yang kayak saya baca di online gitu. Itu ada yang bertanya juga itu ya. Sama ini teman saya. Iya. Nah, gimana gitu ya? Baik. Kebetulan ini kan 6% itu kan biaya administrasi. Sebenarnya di Indonesia pun sama, ada persentase tertentu untuk biaya adminnya dengan billingnya. Jadi biasanya begitu administrasi. Dan kebetulan produk kita beda-beda. Yang lama itu ada batasannya. Nah, ada batasannya inner limit. Tapi yang baru kan SK. Jadi memang tergantung dari perusahaan asuransinya. Nah, kalau kita kebetulan masuk ke biaya administrasi. Saya sempat diskusi di situ pajak itu biaya administrasi. Biaya administrasi. Ya, kalau di kami semuanya biaya administrasi. Di perusahaan saya lain ada yang nggak di cover memang. Saya udah diskusi sama Pak Jun juga santai-santai di kami santai juga. Memang ada, ternyata ada. Makanya beberapa orang concern karena ternyata ada yang nggak mengcover biaya administrasi itu. Kalau di kami kita cover. Sesuai dengan plannya. Jadi kalau plannya yang lama itu ada batasannya inner limit, tapi kalau plan yang baru Oh, jadi yang katanya pajak atau apa gitu ya? Iya, pajak itu biaya admin semua, biaya admin. Di manfaat produk kita masuk dalam manfaat biaya administrasi. Jadi bisa di cover di kita. Bisa di cover. Kalau produknya memang ada mengcover biaya administrasi, apalagi yang sesuai tagihan ya. Sesuai tagihan. Jadi tergantung produknya. Karena produk kita banyak, makanya saya juga sampaikan untuk yang keluar negeri juga belum tentu semuanya juga. Karena produk kita dari mulai Gold, Platinum Plus, IMC yang awal, IMC Series sampai IMC Silk, IMC Light. Nah, itu banyak sekali produknya. Nah, itu beda-beda semua. Nah, kalau saya pengen belajar kayak gitu lagi, berarti saya harus hubungin RTM. Iya, harus belajar di produk-produk tersebut lagi. Oh, iya. Oke. Nanti saya mau belajar lagi ya. Siap, sip. Wah, makasih banyak ini Pak San, Pak Eko, kemudian Pak Junaidi, Bu Mida. Saya nih benar-benar kayak didukung. Padahal saya baru agent baru gabung, baru
closing. Iya. Tiba-tiba pas lagi saya kesini ngobrol, ternyata ada Pak Eko, ada teman-temannya Pak Eko juga. Aduh, Ini senang juga banget menjadi saya. tugas kita Pak Eko ya, Betul. memberikan dukungan penuh bagi kawan-kawan agensi termasuk Pak Ferry begini supaya proses bisnisnya, penjualannya lancar dan pada waktu mendampingi nasabahnya melakukan klaim pun lancar juga. Aduh, Langsung senang. gaspol nih, Pak. Saya makin semangat pokoknya. Wah, Habis ini saya ini langsung baru. prospek pokoknya. Aduh, mantap. Oh, ngomong-ngomong soal yang tadi kita udah diskusikan, ini semua kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah saya diceritakan sama Pak Yan, ini akan ada di Q-Learning katanya. Iya, betul. Jadi nanti teman-teman saya yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di luar studio, Bisa mengulang bisa belajar. belajar lagi nonton di Q-Learning. Betul. Tinggal ditunggu Betul aja. sekali. berarti. Kalau ada kendala dia tinggal lihat lagi. Oh ini waktu itu pernah dibahas loh. Wah, Pas obrolan mantap. santai. Nanti saya mau belajar lagi. Kemudian nanti saya mau Akses Q-Learning juga. akses Q-Learning juga biar makin keren. Iya. Udah gitu saya mau prospek terus pokoknya. Oke. Setiap hari kata Mas Pandi, plan and workbook saya harus 20 poin. Ya. Gitu. Gitu ya. Baik, Wah, terima kasih. makasih sekali, banyak. Pak Eko. Terima kasih Pak Jun, Bu Mida. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Memperkaya pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman jualannya ya. Iya, Terima makasih kasih kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom dimanapun Anda berada sudah membersamai kami dan materi ini dalam waktu dekat akan segera tersedia di Q-Learning untuk bisa diulang-ulang kembali. Ya. Itu sukses untuk kita semua dan selamat pagi. Semangat, 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 semangat. Aduh.